Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Tajuk kami malam ini adalah Bank disuntik, sektor real melejit. Saya masih bersama dengan Pak Rian Kirianto. Pak Rian, kita lanjutkan lagi perbincangan soal ini. Ketika disalurkan ke sektor real, ini bagaimana sebenarnya idealnya skema terkait suku bunganya? Haruskah ada treatment khusus begitu, misalnya bunga lebih rendah agar pembiayaan yang disalurkan juga tidak memberatkan masyarakat atau pelaku usaha di tengah pandemi ini? Menarik. Jadi karena tanda petik titipan dana pemerintah ke bank-bank BUMN ini memang dimaksudkan jangka pendek untuk mendorong sektor real dan kemungkinan besar besarnya imbal hasil yang diberikan oleh bank-bank tadi kepada pemerintah juga tingkat bunganya itu kompetitif. Tentunya lending rate daripada dana yang disalurkan kepada pelaku usaha ini, apalagi UMKM, mungkin juga masuk kategori yang kompetitif, ya kompetitif. Karena ini kan sifatnya untuk sebagai pancingan sebagai inisiasi atau mendahului agar sektor real di kuartal 3 nanti sudah mulai bisa bergerak naik sesuai dengan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, saya hampir yakin pasti tingkat bunga pinjaman yang diberikan di jangka pendek ini, terutama dari dana simpanan pemerintah tadi, mungkin tingkat bunganya relatif tingkat bunga yang istilahnya itu kompetitif. Dalam arti apa? Tidak memberatkan bank, tapi juga enjoy atau namanya nyaman bagi debitur. Ya, itu yang penting. Nah, kemudian yang penting juga tentu penyalurannya juga dilakukan agar distribusinya lebih merata. Dalam artian begini, jangan itu hanya disalurkan katakanlah misalnya hanya di seantero Pulau Jawa saja misalnya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kucuran kredit yang diberikan oleh pemerintah tadi melalui bank-bank himbara itu disalurkan ke seluruh wilayah tanah air, ya, terutama untuk daerah-daerah, provinsi-provinsi, bahkan ke level kabupaten yang memang sangat membutuhkan kegiatan ekonomi, ya. Kita tahu persis bahwa pertumbuhan ekonomi spasial di Indonesia itu tidak merata atau istilah itu jomplang, di mana Jawa terlalu dominan, sementara yang luar Jawa, mohon maaf, itu belum bisa mengejar ketertinggalannya dibandingkan Jawa. Nah, penting desain penyaluran kredit nanti yang dilakukan oleh bank-bank himbara, kalau bisa itu lebih merata terdistribusi ke seluruh wilayah tanah air. Yang kemudian, yang kedua adalah betul-betul sektor ekonominya itu yang memberikan gaya ungkit, ya, atau multiplier effect kepada unit-unit ekonomi yang lain. Ini penting, karena dengan demikian maka bisa membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sehingga angka unemployment rate kita bisa turun, kemudian angka poverty rate atau angka kemiskinan kita juga turun. Ini beberapa view kami yang mungkin bisa kita kerjakan segera. Gitu. Baik, sejauh ini bagaimana sebenarnya restrukturisasi kredit yang menjadi stimulus di tengah pandemi ini telah mempengaruhi likuiditas, Pak Rian? Misalnya soal operasional maupun kinerja perbankan nasionalnya sendiri. Nah, itu memang fakta yang sedang dihadapi oleh perbankan semuanya. Secara industri memang perbankan sekarang tertekan ya, relatif tertekan dari sisi likuiditas. Karena apa? Theoretically, pemilik dana menyimpan dananya di bank, ya. Kemudian banknya memberikan imbal hasil dalam bentuk bunga, katakanlah bunga deposito atau bunga tabungan dengan normal price. Di sisi lain, ketika bank itu menyalurkan kredit kepada debitur, yang mayoritas debiturnya sekarang ini sedang terpapar oleh COVID-19, dan kemudian mereka masuk skema restrukturisasi menurut POJK nomor 11 tahun 2020, kemudian dengan kelonggaran itu tentunya interest rate yang diberikan oleh debitur kepada bank tidak sebesar yang sudah diperjanjikan semula, ya, karena apa? Debitur-debitur memperoleh kelonggaran atau keringanan. Nah, artinya pihak bank mengeluarkan bunga kepada deposan dalam jumlah yang normal, ya, sementara bank menerima interest income, ya, pendapatan bunga dari debitur dalam level yang lebih rendah. Nah, otomatis come in atau dana masuk di bank itu menjadi ketat. Nah, itulah yang saya sebut tadi. Bank-bank itu secara umum mengalami tekanan likuiditas karena gangguan dari sisi aktifannya. Aktifannya itu apa? Ya, kredit yang diberikan yang sebagian sedang mengalami problem karena terpapar oleh COVID-19. Nah, dengan datangnya injeksi 30 triliun pada tahap awal dari pemerintah ini, setidak-tidaknya bisa melonggarkan atau merelaksasi pengetatan likuiditas yang ada di bank-bank BUMN. Nah, tapi
istilahnya no freelance ya, tidak ada makan siang gratis. Maka bank-bank BUMN harus segera menyiapkan taktik atau strategi untuk bagaimana mengoptimalkan dana yang dititipkan pemerintah itu untuk bisa disalurkan ke real sektor sesuai dengan yang sudah diperjanjikan antara pemerintah bersama dengan bank-bank BUMN tadi. Baik, terakhir mungkin ini kan diberikannya untuk 4 bank BUMN begitu. Kalau menurut Pak Rian sendiri, perlukah ini akan diperluas untuk bank-bank yang non-Himbara? Ini memang political will-nya ada di pemerintah, QQ Kementerian Keuangan. Tapi sekiranya nanti dari pihak anggap saja dari 4 bank BUMN itu sebagai semacam test the water. Sekiranya dari yang dilakukan oleh bank-bank BUMN itu memang efektif, mungkin bisa di-enlarge ya, bisa diperbesar, tapi dengan melibatkan bank-bank lain yang menurut assessment atau penilaian daripada Kementerian Keuangan memang siap untuk bisa menyalurkan pinjaman itu. Tentu persyaratannya juga harus dipenuhi dulu, misalnya tingkat kesehatannya minimal komposit 3, kemudian dia punya cabang yang luas misalnya, kemudian dia punya rekam jejak atau track record yang bagus, dan yang penting bank-bank ini juga punya resources ya, artinya human capital atau SDM yang memang mumpuni. Karena harus kita pahami, sebagian besar bank-bank ini kan sekarang energinya dioptimalkan untuk merestruct ya debitur-debitur yang terdampak oleh COVID. Di sisi lain banknya kan juga nggak boleh diam. Dia harus aktif juga menyalurkan ekspansi kredit kepada debitur-debitur yang jangka pendek ini mungkin relatif bebas daripada COVID-19, atau dia kan kalaupun dia sudah terdampak oleh COVID-19, tapi dia cepat rebound, dia cepat recover. Nah, karena dia cepat recover, dia butuh tambahan modal kerja. Nah, di POJK nomor 11, restrukturisasi kredit itu bisa dilakukan dengan menambah fasilitas pinjaman. Nah, kebetulan ada penempatan dana dari pemerintah ini kepada jangka pendek ini kepada bank BUMN. Nah, tidak tertutup mungkin kepada bank-bank non BUMN. Itu saya kira suatu terobosan ketika memang pelaku usaha sedang menanti-nanti hadirnya tambahan working capital. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rian untuk informasinya dan juga bincang-bincangnya bersama kami dalam Hot Ekonomi hari ini. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri, tetap jaga jarak dan pakai masker. Sampai jumpa.